Kontes kecantikan sedang berlangsung di kota. Melanie menang dan mendapat mahkota Ratu Kecantikan. Usai kontes, seorang petugas kebersihan menemukan Melanie tergeletak pingsan di belakang panggung. Detektif tiba di TKP dalam waktu 20 menit. Dia memberi satu pertanyaan kepada orang-orang yang dicurigai. Apa yang kamu lakukan dalam 20 menit terakhir? Holly, rivalnya, berkata, aku sedang selfie dengan pacarku. Steve, sang fotografer, bilang, aku memotret para kontestan. Tuan Bolt, sang juri, bilang, aku sedang mengobrol dengan istriku. Dan petugas kebersihan, Stella, berkata, aku menemukan Melanie dan langsung menelepon polisi. Kemudian aku menemaninya sampai dokter datang. Siapa yang berbohong? Steve, ada Melanie di fotonya. Itu berarti dia tidak mungkin mengambilnya dalam 20 menit terakhir. Bella mengikuti acara TV terkenal untuk mendapatkan uang. Tugas terakhirnya adalah memasukkan tangan ke dalam satu dari 3 tangki. Ada emas batangan di masing-masing tangki. Dia boleh membawanya kalau bisa mengambilnya. Satu tangki diisi air mendidih dan tangki kedua diisi asam yang bisa membakar daging. Tangki ketiga diisi kalajengking berbisa. Di tangki mana Bella harus memasukkan tangannya? Bella hanya perlu menunggu hingga air mendidih menjadi dingin dan memilih tangki pertama. James sedang berjalan di hutan. Tiba-tiba ia melihat leprechaun. James menangkap makhluk itu dan bertanya, "Di mana emasmu?" "Jawab sekarang." Leprechaun itu menjawab, "Ada di bawah pohon ini. Lepaskan aku." James menjawab, "Aku nggak punya sekop. Aku harus pulang. Tapi bagaimana aku bisa menemukan tempat ini nanti?" James mendapat ide. Dia mengikatkan pita merah di pohon itu agar mudah dikenali di antara pohon-pohon lainnya. Kemudian James meminta leprechaun bersumpah untuk tidak melepas pita itu. Tapi si leprechaun menemukan cara untuk menyembunyikan emasnya dari James tanpa melanggar sumpahnya. Apa yang dia lakukan? Dia mengikatkan pita merah pada setiap pohon di hutan ini. Sangat cerdas. Holly dan Sally menyiapkan lelucon baru. Mereka pergi ke sekolah pada pukul 5 pagi dan menyelinap ke dalam kelas. Tiba-tiba mereka melihat kelelawar berubah menjadi guru biologi mereka. Mereka memperhatikannya seharian. Apakah ada bukti bahwa dia seorang vampir? Lihatlah mantelnya. Dia menyembunyikan benda yang aneh di sakunya. Mari kita cermati lebih dekat kelompok orang ini. Salah satu wanita ini diculik. Bisakah kamu menebak siapa? Wanita di sebelah kanan. Jika wanita di sebelah kiri diculik, dia tidak akan membawa tas tangan. Megan pulang kerja dan mendapati kucingnya hilang. Dia pasti menyelinap keluar dari jendela. Megan berkeliling di lingkungan rumahnya dan menanyai 3 orang saksi. Molly bilang, "Aku baru saja pulang kerja. Aku gak melihat kucing di jalan." Bu Darling bilang, "Aku sudah punya 15 kucing. Buat apa aku butuh kucingmu?" Victor bilang, "Aku alergi banyak hewan, jadi aku gak pernah punya hewan peliharaan dan gak tahu cara menolongmu." Siapa yang berbohong? Victor, ada jejak kaki kucing di kebunnya yang mengarah ke pintu hewan peliharaan di teras rumahnya. Jadi dia jelas punya hewan peliharaan. 4 orang dengan kostum Halloween merampok sebuah bank. Namun akhirnya mereka ketahuan dan ditangkap di malam yang sama. Salah satu dari mereka baru berusia 12 tahun. Bisakah kamu menebak siapa? Orang ini tangannya terlalu kecil untuk borgol ini. Wanita mana yang lebih kaya?
Wanita di kanan namanya terukir di tas tangan, dan seorang wanita lain dengan bangga memakainya. Pada Senin siang, para siswa mendapati guru matematika mereka tidak sadarkan diri di dalam kelas. Seseorang menyerangnya saat istirahat makan siang. Polisi menduga pelaku adalah salah satu siswa. Bisakah kamu menemukan orang itu? Sang guru menarik kemeja si penyerang dan merobeknya. Orang ini tidak memakai kemeja. Itu berarti dia pelakunya. James dan Molly sudah menikah selama 5 tahun, tapi mereka belum pernah berlibur. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke laut. Untuk sampai ke sana, mereka harus menyeberangi perbatasan. Penjaga berkata, "Kamu harus menyebutkan kata sandinya jika ingin lewat." Bisakah kamu membantu mereka memecahkan kata sandinya? Kita harus menghitung jumlah bangku, pohon, dan apel di area ini. Jadi kodenya adalah 471. Danny dan Sam sedang nongkrong di pantai. Danny bermain voli, lalu pergi ke kafe pantai untuk minum-minum. Danny mencoba minuman kelapa. Segera setelahnya, dia merasa mual dan pingsan. Sam menelepon 112 dan mereka membawa Danny ke rumah sakit. Polisi menanyai 3 orang yang dicurigai. Sam bilang, dia minum kelapa dari kafe ini dan merasa mual. Kurasa pelayan meracuninya. Pelayan bilang, "Untuk apa aku melakukan itu? Danny bermain voli sebelum kesini dan menang pertandingannya. Mungkin lawannya ingin balas dendam." Dan Kyle, sang lawan, menjawab, "Kami menyelesaikan pertandingan dan aku pergi berenang di laut. Siapa yang meracuni Danny?" Lihatlah skornya, Danny kalah dalam permainan. Itu berarti pelayan berbohong soal kemenangannya untuk menjebak Kyle. Sheila melakukan perjalanan dengan perahu, tapi tidak semua penumpang adalah manusia. Bisakah kamu mengenali siapa yang bukan manusia? Lihatlah sapu ini, sapunya melayang. Dia penyihir. Ini minggu pagi yang cerah. Gia dan putrinya, Lizzie, sedang menonton TV. Menurut perakiraan cuaca, hari ini akan hujan dan berangin. Gia bilang, "Lizzie, tolong jangan keluar rumah hari ini. Kamu bisa sakit." Gia pergi berbelanja dan meninggalkan Lizzie di rumah sendirian. Dia kembali sekitar 2 jam kemudian. Saat itu sedang turun hujan, dan Gia segera menyadari bahwa Lizzie pergi keluar rumah. Bagaimana dia tahu? Seseorang memindahkan payungnya. Kelly tiba di hotel di mana dia memesan kamar. Manajernya bilang dia boleh memilih kamar. Ada 4 pilihan yang tersedia. Bisakah kamu membantu Kelly membuat pilihan yang tepat? Ada tempat pembuangan sampah yang bau di balik jendela di kamar pertama. Sedangkan di kamar kedua ada yang mengintip melalui lukisan ini. Dan ada zombie di dalam lemari di kamar keempat. Jadi Kelly harus tinggal di kamar ketiga. Jack seorang pengacara sukses. Dia memiliki rumah pedesaan kecil dan tinggal sendirian. Suatu ketika dia melakukan perjalanan bisnis. 5 hari kemudian, dia tiba di rumah dan mendapati seseorang telah memasuki kantornya. Musuh-musuhnya pasti telah menggeledahnya. Bagaimana dia tahu? Seseorang menurunkan kursinya. Stella pergi ke kantin favoritnya untuk makan siang. Dia bisa memilih salah satu dari 3 combo ini. Tapi dia alergi makanan laut, semua sayuran hijau, dan semua buah beri merah. Bisakah kamu membantunya memilih opsi yang paling aman? Pertama, kita singkirkan pilihan ketiga. Ada udang di dalam sup ini.
Combo burrito ayamnya terlihat enak, tapi pencuci mulutnya mengandung buah beri merah. Jadi Stella harus memilih lasanya. Ponsel Lisa rusak dan dia pergi ke pusat layanan. Di sana ia bertemu 3 orang petugas. Salah satu dari mereka adalah penipu. Bisakah kamu menebak siapa? Pria ini, dia menggunakan garpu untuk memperbaiki perangkat. Peter sedang berjalan-jalan di taman. Dia mengambil beberapa foto bulan purnama yang indah. Tiba-tiba, seseorang mendorongnya dari belakang dan dia pingsan. Setelah beberapa saat, Peter terbangun di ruang bawah tanah yang menyeramkan. Sebuah suara misterius mengatakan bahwa Peter bisa melarikan diri melalui salah satu dari 3 pintu ini. Ada banyak serigala di balik pintu pertama. Mereka belum makan selama 2 tahun. Jadi mereka sangat lapar dan marah. Ada hutan yang penuh monster berbisa di balik pintu kedua. Mereka benci manusia dan mustahil untuk melewatinya hidup-hidup. Dan ada manusia serigala menyeramkan menunggu di balik pintu ketiga. Jalan mana yang kurang lebih aman? Pintu kedua adalah pilihan buruk. Saat itu bulan purnama, jadi pintu ketiga juga tidak aman. Oleh karena itu, Peter harus lewat pintu pertama. Serigala tidak bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 2 tahun. Wendy sedang mempersiapkan tugas kuliah di ruang kerja bersama. Dia meninggalkan laptopnya di atas meja dan pergi ke kamar mandi. Saat kembali, dia mendapati laptopnya hilang. Siapa yang mencurinya? Wanita di sebelah kanan, saku hoodie-nya memiliki bentuk persegi yang aneh.